Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Syahrul, NIM 1916030044, Prodi Manajemen Bisnis Syariah B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya atau bisnis plan. Dosen pengampu, Irda Yusra SE MSc, Studi Kelayakan Bisnis. Bisnis plan, Desquad Hampers Padang. Ulasan deskripsi bisnis. 1. Bidang usaha. Bidang usaha yang saya jalankan adalah hampers, yaitu sebuah kotak kado yang memiliki desain yang unik, dekoratif, dan variatif. Di mana di dalam kotak hampers terdapat berbagai makanan, minuman, jilbab pasmina yang kami hias semenarik mungkin, dengan menambahkan aksen-aksen tambahan seperti pita, kain, serta bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai penarik. Selain itu, desain dapat dipesan sesuai keinginan pembeli. Nama dari usaha ini yaitu Desquad Hampers Padang. 2. Potensi produk. Desquad Hampers Padang memiliki potensi besar di masyarakat karena semakin berkembangnya dan meningkatnya kebutuhan pemberian hadiah yang unik serta memberikan kesan wah kepada penerimanya, maka orang akan membeli produk ini sebagai kado, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya. Kemungkinan produk ini di masa depan adalah besar dan terus berkembang, karena semakin meningkatnya kebutuhan pemberian hadiah yang unik serta memberikan kesan yang wah kepada penerimanya, maka yang membuat Desquad Hampers ini akan terus berkembang ialah penjual terus berkontribusi meningkatkan inovasi pada hampers. Perintilan-perintilan hampers yang kami gunakan seperti pasmina, kami pakai dengan kualitas premium. Dan untuk makanan dan minuman, kami selalu berusaha mengikuti tren makanan tiap waktunya. 3. Peluang pasar. Peluang pasar dari Desquad Hampers Padang terbilang sangat luas, karena yang saya lihat di sekitaran lingkungan tempat tinggal saya, tidak ada orang yang menjual produk yang sama seperti produk yang saya pasarkan. Menurut saya ini, untuk bisa bertahan, saya akan mempertahankan kualitas serta keunikan dari produk saya ini. Dan dengan terus meningkatnya kualitas produk, saya yakin hampers akan berpeluang akan berkembang di masa depan dengan selalu mengedepankan kualitas dari minat konsumen. Analisis pasar dan pemasaran. 1. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Pertama, segmentasi geografis. Desquad Hampers Padang berada di daerah strategis, di mana terdapat banyak sekolah dan dekat dengan universitas, serta dekat dengan jalan raya dan juga banyak rumah penduduk, karena lokasi berada di Jalan Andalas 1, nomor 74B, Padang. Yang kedua, segmentasi demografi. Membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Umur. Produk Desquad Hampers Padang ini dapat dipesan oleh semua kalangan pelajar, mahasiswa, maupun dewasa. Jenis kelamin. Produk Desquad Hampers Padang ini dapat diminati oleh semua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Pendapatan. Produk Desquad Hampers Padang ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas atau golongan menengah ke bawah, karena Desquad Hampers Padang memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan permintaan konsumen tersebut, sehingga terjangkau untuk golongan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Segmentasi demografi multivariasi. Produk ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan, sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan kepuasan konsumen. Targeting. Sasaran pemasaran yang dituju yaitu mencakup semua orang maupun kalangan, tapi mungkin dikhususkan ke kalangan remaja, mahasiswa, maupun dewasa. Dan untuk itu, agar sasaran pemasaran tepat, sasaran kami terus meningkat inovasi pada hampers kami. Positioning. Produk ini lebih menekankan pada keunikan, kualitas, dan kreativitas dari hampers itu sendiri, sehingga konsumen mudah dalam mengingat produk Desquad Hampers Padang ini. Kedua, permintaan. Sebagian besar permintaan Desquad Hampers Padang berasal dari kalangan remaja, mahasiswa, maupun dewasa. Hal yang akan menarik daya minat pembeli karena isi dalam hampers ini ditata dengan rapi dan hampers diikat dengan pita dan adanya kartu ucapan di luar hampers tersebut.
sehingga konsumen tertarik untuk membeli hampers tersebut. Kemungkinan permintaan produk akan diminati karena hampers itu sendiri memiliki keunikan yang khas, dan kami sangat yakin permintaan dari hampers itu akan meningkat dan banyak orang yang menyukainya. 3. Penawaran. Penawaran harga yang kami tawarkan di produk ini tidak selalu tinggi, karena kami memasarkan produk dengan harga yang relatif rendah dan sesuai dengan harga permintaan konsumen tersebut. Dan kami harap untuk perkembangan prospek di masa depan agar lebih berkembang dan dikenal masyarakat. 4. Analisis kelayakan konsumen. Dari segi konsumen sendiri, yaitu seputar tempat tinggal saya, konsumen yang ada di media sosial, teman, dan lainnya. Produk yang kami tawarkan adalah hampers yang memiliki keunikannya dan menarik berbeda dari yang lain, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri. Produk dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen mengenai bentuk, ukuran, bahan, serta pernak-perniknya untuk memperindah. Harga. Dalam menetapkan harga, perlu dilakukan riset terlebih dahulu dengan membandingkan dengan tempat lain, serta mempertimbangkan berbagai hal, sehingga harga yang ditawarkan pada hampers kami sangat bervariasi, tergantung pada bentuk, jenis, bahan yang digunakan, besar atau kecilnya, serta menggunakan hiasan pernak-pernik sesuai permintaan konsumen. Promosi. Promosi dilakukan melalui 3. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan melalui orang per orang atau dari mulut ke mulut. Yang kedua, memberikan potongan harga untuk pemesanan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Distribusi. Untuk pendistribusian hampers ini kami melakukan di rumah, karena para pembeli bisa langsung memesan ke rumah atau melalui via media sosial. Promosi. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu dengan menjual online maupun offline. 5. Analisis persaingan. Persaingan dari Diskot Hampers Padang terbilang masih sedikit, namun persaingan akan muncul apabila nantinya usaha ini sudah berkembang, maka akan muncul pesaing-pesaing baru. 6. Program pemasaran. Program pemasaran yang kami lakukan yaitu melalui media sosial, pemesanan langsung ke rumah, dan pemesanan melalui WhatsApp serta melalui media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.